Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi. Adapun dengan saya sendiri, Siti Khairunisa, dan teman saya, Arnisa Nazira dan Rizky Syafira. Adapun yang kami bawakan adalah tentang motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Lalu, teori-teori motivasi. 1. Teori Maslow. Ia beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya, kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terus terjadi untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam hidupnya. Lalu yang kedua ada teori keadilan. Ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa dalam teorinya ada 4 komponen, yaitu outcome, input, equity, and comparison person. Outcome itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan, contoh, upah, bonus, promosi, atau jabatan. Maka orang-orang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome itu. Input, penghargaan. Lalu yang ketiga ada equity, perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan yang lainnya. Lalu comparison person, kesempatan seseorang dalam menjadi karyawan di perusahaan itu. Yang ketiga ada teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala keinginannya. Sehingga individu yang punya harapan itu pasti bekerja keras untuk mewujudkannya. Lalu, yang terakhir ada teori motivasi prestasi. Ini dikemukakan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa setiap orang yang punya energi potensial. Lalu energi potensial tersebut dikeluarkan sehingga dapat menghasilkan harapan, prestasi, dan keberhasilan dalam pekerjaan tersebut. C. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ini ada 2, yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dalam diri setiap orang. Motivasi ini tumbuh tanpa ada pengaruh dari orang lain. Yang kedua, yaitu motivasi eksternal. Motivasi ini berasal dari luar individu. Artinya, motivasi ini timbul karena pengaruh dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafira. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Selain jenis-jenis motivasi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yang ada pada setiap individu. Tentu, keadaan motivasi setiap individu akan berbeda-beda. Lalu, apa sajakah faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor tersebut yaitu terbagi menjadi 2, yaitu faktor pemuas. Faktor pemuas merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Adanya faktor pemuas akan mendorong setiap individu untuk selalu mendapatkan sebuah prestasi. Prestasi tersebut tentu mampu memberikan rasa puas tersendiri. Yang kedua adalah faktor pemelihara.
Faktor pemelihara berasal dari luar individu sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Extrinsic motivation dipengaruhi oleh individu lain ataupun hal lain yang di luar individu tersebut. Cara meningkatkan motivasi kerja. Tidak semua individu memiliki motivasi yang tinggi, sehingga tidak heran jika pencapaian ataupun prestasi setiap individu berbeda pula. Akibatnya, ia akan putus asa dan menyerah, sehingga membuat dirinya tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup dan pekerjaannya. Namun, tidak semua individu dapat menaikkan motivasi di dalam dirinya. Maka, di bawah ini akan diberikan tips mengenai cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda akan menambah motivasi dalam bekerja. Anda akan dengan senang hati dan ikhlas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan banyak inovasi dan ide baru yang Anda keluarkan, sehingga Anda pun akan memacu diri sendiri untuk selalu berprestasi dalam bekerja. Lakukanlah pekerjaan dengan senang hati, sehingga Anda akan termotivasi dengan sendirinya. Yang kedua adalah positive thinking. Berpikiran positif tentu akan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi yang ada di dalam diri. Oleh karena itu, berpikirlah secara positif agar tersalur semua energi-energi baik di dalam tubuh. Hal ini akan memberikan rangsangan yang baik pula, sehingga akan menimbulkan motivasi yang besar di dalam diri untuk melakukan suatu pekerjaan sebaik mungkin. Yang ketiga, terus belajar. Anda harus terus belajar untuk menemukan hal-hal yang baru yang berasal dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja Anda menjadi lebih baik. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Kualitas istirahat yang cukup juga dapat memacu motivasi di dalam diri. Istirahatlah bila otak dan badan Anda sudah menolak untuk bekerja. Kesehatan tubuh juga penting untuk menjaga kebugaran. Kebugaran tubuh yang baik mampu menghasilkan motivasi yang baik pula. Yang kelima, dapatkan penghargaan yang sesuai. Penghargaan dalam sebuah pekerjaan tentu akan menjadi tujuan dalam hidup. Untuk itu, pastikanlah bahwa Anda telah mendapatkan penghargaan ataupun gaji yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Fungsi dan tujuan motivasi. Motivasi juga memiliki fungsi dan tujuannya sendiri. Maka, di bawah ini akan saya jelaskan mengenai fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama, menentukan arah langkah. Motivasi akan dapat menuntun Anda dalam menentukan langkah dalam hidup, baik seperti cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapatkan, maupun hal yang Anda inginkan. Motivasi inilah yang akan menggerakkan Anda untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dalam hidup, sehingga motivasi juga dapat menentukan kesuksesan Anda dalam hidup. Yang kedua, motivasi keputusan tindakan. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang beresiko kecil hingga besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Apakah keputusan dalam mengambil tindakan sudah tepat? Bagaimana dampak dan risikonya ke depannya? Itu semua tergantung motivasi yang ada di dalam diri Anda. Jadi, kembangkanlah motivasi Anda dengan baik, agar segala keputusan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya, Anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan menempuh berbuat dengan resiko paling kecil. Jadi, itulah beberapa hal penting yang berkaitan dengan motivasi. Jangan pernah abaikan pentingnya motivasi, karena motivasi akan membangun diri Anda sendiri dalam menjalani aktivitas. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.